Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Gary di channel saya Gary Viryadama. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial melakukan backhand clear. Backhand clear, pertama backhand clear itu apa? Adalah backhand yang dilakukan dari baseline, kita memukulnya nyampe baseline lagi. Jadi baseline to baseline ya. Dan mengambilnya itu overhead backhand. Memang backhand clear adalah pukulan yang paling sulit untuk dilakukan ya. Sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa backhand adalah pukulan yang tidak normal ya. Kalau menurut saya backhand adalah pukulan yang tidak normal. Kenapa demikian? Karena sama seperti main tenis ataupun pingpong, pukulan backhand adalah pukulan yang tidak normal. Artinya pukulan utama dalam permainan tenis, badminton ataupun pingpong adalah pukulan forehand. Karena ini adalah kekuatan utama. Kita juga menghadapnya ke depan dan melakukannya juga menghadap ke depan kan. Maksudnya menggunakan dengan keempat jari kita. Jadi itulah pukulan yang normal, yang biasa. Sedangkan backhand pukulannya adalah tidak normal, kita membelakangi. Nah, oleh sebab itu untuk menguasai pukulan backhand clear diperlukan waktu ya. Biasanya kendalanya ataupun hal yang menjadi kunci adalah timing. Karena biasanya kita telat dalam hal timing karena jarang melakukannya. Sekali lagi pukulan tidak normal, jadi menyebabkan kita tidak bisa menguasai pukulan backhand clear. Mulai dengan pertama tentu saja pegangannya ya. Pegangannya pastinya di pegangan backhand. Pegangan backhand pernah saya share juga. Posisi tangan usahakan lurus dengan raket seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian posisi jempolnya ini yang paling penting. Jadi posisi jempol ini sejajar dengan senar ya. Ini jempol sejajar dengan senar. Di permukaan yang lebih lebar, bukan di sini ya. Bukan di sini, bukan di sini. Di sini bisa ada tulisan merek raketnya, jadi sejajar dengan tulisan merek raketnya itu. Jadi posisi jempol di sana. Kemudian gerakannya ketika kita memukul. Jadi misalkan net di sebelah sana, kita memukul backhand. Kurang lebih seperti ini. Saya akan gerakannya tanpa hanya dengan menggunakan pergelangan ya. Jadi jangan memukulnya seperti ini. Tidak akan kuat, tapi dia melingkar seperti kita melakukan pukulan forehand. Ya seperti ini, tapi bukan seperti ini. Ya ini tidak akan kuat. Tapi kalau gerakan lambat ya. Nah, jadi itu kalau pergelangannya. Jadi kuncinya adalah timing. Di sana perlu kebiasaan, perlu sering melakukan. Jadi posisi raket itu sejajar, kemudian ketok di sini. Nah itu jadi kalau kita menggunakan pergelangannya. Jadi ketika kita ke belakang itu tangan tuh seolah-olah merenggang seperti ini ya. Kita pukul gitu kan. Jadi jangan kaku juga,
jangan kaku juga, kalau bisa nah, seperti dia relax. Begitu kena bola kita pecut dengan jempol seperti itu. Nah, itu kalau pergelangannya. Kemudian kalau menggunakan bahu, gerakannya seperti ini. Ini bahu bergerak lurus. Kok sudah mau dekat di sini, pukul. Lurus. Kok sudah nyampe di sejajar dengan kita, di atas kepala sedikit, pukul. Gerakan cepatnya. Gerakan lambatnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bahu duluan, sikut duluan. Begitu bola sudah sejajar, posisi sikut sudah lurus, baru kita ayunkan pergelangan tangan. Kemudian menggunakan seluruh lengan kita. Tentu saja didahului dengan bahu dulu ya. Bahu ke belakang. Nah, posisi sikut sudah lurus, baru kita sikutnya digerakin. Posisi lurus, bola sudah di sini. Depan kita, pukul. Gerakan cepatnya, gerakan biasanya seperti ini. Ya, jadi itu ya. Kalau gerakan lambatnya, bahu ke belakang, kemudian ke depan, begitu lurus, membentuk 45 derajat, diikuti sikut, lurus, bola sudah ada di samping kita ataupun di depan kita. Kelihatan bola sudah waktunya untuk dipukul, pecut dengan pergelangan tangan. Jadi kalau selaras semuanya digunakan. Ya, jadi gerakannya seperti itu ya. Dan itu memang tidak bisa dikuasai sekali melihat tutorial, harus kita melakukannya sesering mungkin ya. Cuma masalahnya pemain seperti kita ini, pemain yang jarang, maksudnya kita datang ke lapangan itu kan biasanya langsung main ya, langsung main. Jadi nggak ada kesempatan untuk melakukan pukulan backhand, melatih. Biasanya kalau sudah main kita juga ragu untuk, misalkan ada bola kesempatan untuk melakukan backhand clear. Tapi kita karena kita tidak pede melakukannya, kita belum bisa. Akhirnya kita melakukan pukulan yang pasti. Contohnya backhand drop shot. Itu pun sebenarnya kita belum menguasai, misalkan seperti itu. Jadi salah satu triknya adalah untuk melatih itu bisa dilakukan di rumah dengan tembok ya. Saya akan praktekkan sedikit dengan tembok. Jadi lakukan pukulan dengan tembok di rumah pun bisa, asal ada temboknya. Temboknya kalau bisa agak teksturnya rata ya. Modalnya kok sama raket aja dan tembok. Nah, pertama-tama kalau benar-benar kita masih pemula banget soal backhand, lakukan underhand. Underhand itu di bawah. Nah, jadi belajar pergelangan dulu digunakan. Nggak usah seluruh lengan, tapi pergelangan dulu. Contohnya seperti ini. Jadi jaraknya itu agak mundur ya, supaya kita menjangkau bolanya itu di bawah. Kalau kita sudah menguasai bola underhand, kita pindah ke sedada ataupun sekepala kita. Contohnya seperti ini.
itu dengan pergelangan. Latihannya dengan tembok. Setelah kita mulai ngerasa pegal dengan menggunakan pergelangan, kita mulai menggunakan dengan seluruh lengan kita. Jadi latihan dengan tembok itu banyak keuntungan ya. Pertama, melatih pergelangan kita, lengan juga terlatih, refleks juga terlatih, dan kebiasaan memukul pun jadinya terlatih ya. Saya jamin kalau teman-teman sering melakukan pukulan dengan tembok, teman-teman cepat menguasai paling tidak pukulan bulu tangkis ya. Lebih mudah kita melakukan pukulan-pukulan baseline ke baseline. Jadi segitu aja untuk tutorial backhandnya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa di komentar, subscribe dan like dan share. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.